Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Welinda Ahmad. Apa kabar Anda semuanya? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan segala urusannya serta dimudahkan rizkinya. Nah, di video kali ini saya akan memberikan informasi bahwasanya benarkah uang dari bantuan BPNT itu harus dibelanjakan di e-warung saja atau di agen-agen seperti sebelumnya? Nah, di sini banyak sekali para KPM PKH yang bertanya akan hal tersebut. Katanya di daerahnya setelah menerima pencairan BPNT, uang BPNT tersebut harus dibelanjakan di agen-agen atau di e-warung tertentu. Nah, berikut jawabannya akan saya jelaskan secara tuntas. Namun simak terus video ini sampai habis, jangan di skip agar tidak menimbulkan gagal paham. Dan bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Saya mohon dukungannya kepada Anda semua untuk terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar Anda mengetahui setiap saya mengupdate info-info terbaru. Kemudian jika Anda suka, silakan di like dan di share ke berbagai media sosial Anda. Nah, baik sahabat YouTube, patut Anda ketahui bahwasanya banyak sekali berita beredar bahwasanya ternyata para KPM BPNT itu masih saja terus dikerumunin berita-berita yang sepertinya itu mengancam kepada para KPM BPNT bahwasanya setelah pencairan bantuan BPNT tunai di kantor pos masing-masing, mereka diharuskan untuk membelanjakan uangnya ke agen-agen e-warung atau agen-agen yang sebelumnya mereka melakukan pencairan sembako. Nah, apakah hal ini memang dibolehkan oleh Kemensos atau memang diperintahkan oleh Kementerian Sosial? Nah, jawabannya adalah tidak ya, tidak sama sekali. Kementerian Sosial itu mencairkan bantuan BPNT secara tunai itu bertujuan agar supaya para KPM BPNT bebas membelanjakannya di mana saja, dimanapun tempat yang mereka senangi atau mereka cocok untuk berbelanja di tempat itu, ya silakan, selama membelanjakannya itu dalam hal-hal yang wajar. Artinya memang untuk memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga. Namun apakah dengan hal yang terjadi saat ini banyak sekali KPM yang dibohongi akan berita-berita hoak, yakni kalau tidak dibelanjakan di e-warung saya nanti tidak cair lagi BPNT-nya. Itu sama sekali tidak benar. Karena kementerian sendiri melarang untuk mengarahkan para KPM belanja di warung ini, belanja di agen ini. Jadi ada kebebasan tersendiri kepada KPM BPNT untuk membelanjakan uang BPNT tersebut. Jadi kalau KPM BPNT itu srek mau belanja di pasar, ya terserah, monggo. Mau belanja tetap di agen, ya monggo. Mau belanja di warung-warung langganannya, nggih monggo. Karena itu semuanya sekarang menjadi hak penuh sepenuhnya haknya itu milik KPM BPNT, bukan lagi diatur-atur harus belanja di sini. Nanti kalau tidak dibelanjakan di sini tidak dicairkan lagi. Nah, itu tidak betul sama sekali. Karena yang mencairkan bantuan BPNT itu bukanlah orang-orang yang di bawah sini maupun pendamping maupun kadus, kades atau Pak Camat, bukan, tapi yang mencairkan adalah Kementerian Sosial. Jadi Bu Risma sebagai Menteri Sosial mewanti-wanti kepada semua jajaran yang di bawahnya untuk tidak mengarahkan
KPM BPNT mau belanja di mana saja. Terserah mereka mau dibelanjakan di mana. Yang penting mereka suka, mereka puas, itu sudah menjadi suatu kebanggaan dari Kementerian Sosial. Jadi misalkan di pasar ini kok jauh lebih murah dari pasar yang ini, mau saya belanjakan di pasar ini saja, misalkan seperti itu. Ya silakan saja, itu sudah menjadi hak Anda untuk membelanjakan di mana saja yang Anda suka. Misalkan ayam potong di sini harganya sekian, kalau di sini sekian, saya belikan di sini saja jauh lebih murah. Terus harga telur itu kalau di sini lebih murah, di sana lebih mahal, saya belanjakan di sini saja. Itu sekarang terserah Anda semuanya. Yang dilarang adalah apabila bantuan tersebut digunakan untuk membeli yang tidak pokok. Artinya membeli perhiasan, membeli baju padahal bajunya masih banyak yang layak pakai. Kemudian untuk membeli rokok, membeli minuman keras, bahkan membeli obat-obatan terlarang, misalkan narkoba, itulah yang dilarang oleh Kementerian Sosial. Nah, kemudian apabila di daerah Anda terjadi kok ada semacam pemaksaan Anda harus belanja di satu agen tertentu. Nah, ini bisa Anda laporkan melalui nomor HP center yang akan saya tulis di bawah ini. Nah, itu bisa nanti Anda WA atau Anda laporkan semacam terjadinya pemaksaan untuk belanja di satu e-warung atau di satu agen. Jadi ada istilahnya itu call center dari Kemensos yang disediakan untuk menerima pengaduan-pengaduan dari KPM BPNT yang sengaja itu di situ ada pungli, misalkan ada semacam potongan secara paksa, entah itu 10 ribuan, entah itu 20 ribuan. Nah, itu silakan dilaporkan kepada nomor HP yang sudah tertera di bawah ini. Nanti di situ pengaduan Anda akan dilaporkan kepada Kementerian Sosial dan akan ditindaklanjuti mengenai pemungutan liar atau pemaksaan harus belanja di agen-agen tertentu. Jadi Anda para KPN PKH maupun BPNT tidak perlu khawatir, tidak perlu takut lagi apabila terjadi pengancaman, apabila tidak dibelanjakan di saya misalkan nanti tidak akan cair atau kartunya akan diambil paksa. Nah, itu Anda bisa melaporkan ke call center yang sudah saya terahkan di bawah ini atau di kolom deskripsi. Jadi Anda tenang saja ketika sudah menerima bantuan BPNT, silakan langsung dibelanjakan kebutuhan-kebutuhan pokok, misalnya membeli telur, membeli minyak goreng, membeli daging ayam atau daging sapi, untuk membeli buah-buahan, terus kacang-kacangan, misalkan tempe, tahu, atau membelanjakan bumbu-bumbu di dapur. Nah, itu sekarang bebas. Anda semuanya bebas membelanjakan apapun yang Anda suka, dimanapun tempat yang Anda suka, tanpa adanya suatu paksaan lagi. Jadi, saya harap, saya ingatkan lagi, apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalkan ada pungutan liar, ada pemaksaan harus belanja di satu tempat, silakan Anda mengadu kepada nomor yang sudah saya terahkan, nomor call center yang sudah saya terahkan di kolom deskripsi itu. Adukan agar nanti dilaporkan ke Kementerian Sosial dan ditindaklanjuti di daerah mana hal tersebut terjadi. Nah, itu tadi saya harap Anda semuanya paham dengan penjelasan yang sudah saya
jelaskan bahwasanya tidak ada keterikatan KPM BPNT untuk membelanjakan di satu agen atau di satu e-warung atau mengarahkan semuanya. Kalau tidak belanja di saya misalkan tidak akan cair lagi. Nah, itu semuanya hoax ya. Patut sudah saatnya KPM BPNT sekarang itu lebih cerdas dalam memilih informasi-informasi. Jangan terburu percaya, jangan terburu takut, karena yang mencairkan itu adalah Kementerian Sosial, bukan yang lainnya, bukan juga para pendamping. Kemudian bagi Anda yang sudah menerima bantuan BPNT, sekali lagi saya ingatkan, tolong dibelanjakan dengan sebaik-baiknya, gunakanlah dengan sesuai kebutuhan pokok. Jangan digunakan untuk membeli hal-hal yang tidak dibutuhkan. Nah, itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Dan bagi Anda yang baru kenal dengan channel ini, jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar Anda mengetahui setiap saya mengupdate info-info terbaru. Kemudian jika Anda suka, silakan di-like dan di-share ke berbagai media sosial Anda. Dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.